Halo teman-teman, Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan review mencari kopi Aceh dari Mas Beng Rahardian. Pak ya, Pak Beng. Pak Beng Rahardian. Sebenarnya kita mau konten ini di kedai kopi Aceh langganan kami, tapi kedainya digusur. Per hari ini kedainya pindah tempat. Dan ya mau nyari lagi tempatnya susah lah nyari kedai kopi Aceh yang secara visual enak mewakili. Buat konten. Nah, ini mungkin yang akan bisa banyak ngomong Jojo ya, karena Jojo udah pernah ke Aceh dalam rangka KKN dan udah pernah nyoba kopi Aceh juga kan. Aku sendiri bukan penikmat kopi, aku tuh penikmat teh. Penikmat teh. Aku juga bukan penikmat kopi sebenarnya. Tapi, nah ini sekarang aku langsung masuk aja mau bahas soal kopi Aceh. Kenapa? Aku kan pernah mungkin di review membahas soal teh. Ya, bukunya Bintang itu kan aku bilang aku sama teh biasa aja, kopi sebenarnya nggak suka. Tapi matiin. Matiin. Oke. Tapi sebenarnya kalau sama kopi Aceh itu aku jujur cocok sebenarnya. Kenapa? Karena manis. Iya, karena di aku juga kaget sih baca ini. Karena di komik itu ini dibahas tentu dengan hal-hal lainnya kenapa kopi Aceh itu punya cita rasa yang manis. Karena waktu aku ke Aceh dulu dan juga dibahas juga di komik ini bahwa kopi Aceh itu ketika disangrai, di roast itu dia dicampurkan dengan margarin, dengan telur, dengan vanili dan dengan rempah-rempah lainnya, ada gulanya juga. Udah gitu pas diseduh pakai gula lagi. Diabetes dong. Iya, jadi double manis. Tapi ternyata itulah memang ciri khas dari kopi Aceh yang membedakan ini dengan kopi-kopi yang lainnya. Ini kan komik tesis ya ini ya? Iya, komik yang diangkat dari tesisnya Pak Beng. Dan agak berbeda sama tehnya Bintang, tidak bisa disamakan emang karena komik ini tuh naratif, ada plotnya. Ada plotnya. Pengalaman pribadinya Pak Beng. Kalau karyanya Bintang yang soal teh punya cerita itu Daris, dan kami juga sepakat menyebutnya buku. Dan Daris dan kami itu siapa? Kami. Ya kami, kita berdua. Okay. M-nya 1. Nah, kalau ini bener-bener bahaya. Aku baru sadar. Lanjut. Nggak usah diterusin nih. Aku baru sadar. Nah, kalau ini memang bener-bener komik. Karena seperti bisa kalian lihat, teman-teman, gaya penceritaannya memang komik sekali. Dan ini cocok bagi teman-teman sekalian yang suka dengan komik barat ya, bisa dibilang. Ya, Tintin gitu, ini akan sangat cocok sekali. Dan emang mengikuti perjalanan Pak Beng yang emang sedang meneliti kopi Aceh. Ketika dia mengumpulkan dari berbagai sumber, terus mendapatkan kesimpulan kalau mau merasakan kopi Aceh yang otentik memang harus ke Aceh. Betul. Nah, disitulah kemudian perjalanannya mencari kopi Aceh. Gitu. Mencari kopi Aceh. Dan perjalanan yang ditunjukkan di sini nggak cuma sekedar ngopi dan nongkrong ya teman-teman, tapi juga ditunjukkan soal proses pembuatan kopi yang tadi sempat aku mention. Ada perjalanan ke kebunnya juga, ke dataran tinggi Takengon untuk melihat kebun kopi. Dan di perjalanan ini kita tuh sebenarnya nggak cuma melulu bahas kopi dan kopi minuman, budaya ngopi dan biji kopi. Tipis-tipis juga dibahas soal tsunami yang dulu melanda Aceh tahun 2004 dan juga tipis-tipis juga terhadap kopi Aceh ya. Dan dampaknya terhadap kopi Aceh. Termasuk prasangka apakah kopi Aceh itu pakai ganja? Iya, itu juga dibahas. Dan juga sempat tipis-tipis ngebahas soal konflik bersenjata yang dulu pernah terjadi di Aceh. Karena itu juga in a way mempengaruhi kopinya juga. Ternyata itu yang kami pelajari dari komik ini. Nah, yang membuat komik ini tidak aku mungkin merasa Pak Beng juga paham sih kalau komiknya adanya perjalanan aja, jadinya tidak akan terlalu menarik. Dan memang iya, karena namanya perjalanan, informasi-informasi yang disampaikan ujungnya naratif kan, ujungnya naratif dan hanya terbatas pada satu titik kopi Aceh aja. Kemudian ternyata di belakangnya ada komik tambahan yang ini nyaris sepertiga isi komik sendiri soal trivia kopi. Trivia kopi, nggak cuma kopi Aceh, ada berbagai macam kopi dan komunitas kopi ya. Komunitas kopi. Aku malah lebih tertarik bagian ininya, karena lebih mendapatkan informasi. Kalau aku udah lihat duluan KKN tahun 2013, 4 tahun kemudian baru membeli komik ini. Makanya komiknya cukup menyenangkan sih. Untuk orang yang beneran suka kopi ya. Iya. Dan Riz, melihat perkembangan dunia ngopi sekarang, menurutku komik ini seharusnya menjadi semakin relevan. Iya. Dan
sekaligus menekankan isi dari komik ini sendiri, yaitu soal perjalanan mencari kopi Aceh. Kenapa? Karena di buku ini juga sempat dimention, memang ya kopi Aceh itu kan udah kemana-mana. Tapi biji kopinya ya. Gayo bukan? Gayo. Iya, salah satunya yang orang-orang sering lihat biji kopi gayo. Cuma experience-nya untuk ngopi ala Aceh itu kan adalah sesuatu yang berbeda. Karena temanku ada orang Aceh dan dia bilang di Aceh itu ada kopi khusus, dia pakai lemon kopinya. Iya, dia di sini juga ada sih. Itu unik banget dan aku nyari di sini nggak ketemu. Iya. Dan pengalaman istilahnya apa ya, ngopi di warung kopi khas Aceh itu juga yang membuat akhirnya kita memutuskan untuk konten di sini. Benar, setelah baca. Aduh, karena kalau kita cuma ngopi biasa, ambience-nya nggak ada. Iya, secara visual spesifik Aceh soalnya. Iya, karena di nama warung langganan kita tuh adalah Pos Kopi kan. Pos Kopi Aceh di Jogja. Itu memang secara visual bukan kopi yang kedai kopi atau warung kopi yang udah kekinian, yang modern apalah gitu. Itu betul buatku ya, yang aku udah di Aceh itu tuh warkop Melayu. Ya. Dan itu ada di mana-mana. Warkop Melayu. Ketika di sana udah nggak ada, ya pilihannya memang nggak usah sekalian. Iya, jadi karena secara visual jadi kurang mewakili. Atau ke Banglah Kopi sebenarnya. Itu kan nanti tapi nggak bisa konten di sana, malah makan mie Aceh nanti di sana. Kalau buka. Nanti malam aku main ke sana, Pak. Waduh, mau ke sana lagi. Iya. Aku buatku pribadi yang nanti Darius juga bisa cerita ya, yang udah pernah ke Aceh, membaca ini bukan hanya menegaskan soal pengalaman soal kopi yang pernah aku rasakan di sana, tapi juga sekaligus nostalgia. Aku nggak sih, aku nggak merasakan itu. Ya, sekaligus nostalgia lah, teman-teman, menyenangkan sekali. Jadi apa ya, orang-orang yang mengenal Aceh mungkin akan sangat oke dengan komik ini ya, karena penggambaran Acehnya juga cukup luas, nggak cuman baik-baiknya aja. Iya, cukup luas dan secara visual, karena ini komik ya, media visual, visualnya juga sudah cukup mewakili banget. Gitu. Jadi ketika apalagi sesuai komiknya perjalanan ya, dan ini beneran terlihat sangat personal sekali komiknya, terlihat sangat personal, kayak dibikin hanya untuk dirinya sendiri sih. Aku lebih merasa seperti itu. Iya, karena ini kan perjalanan yang ditimbulkan karena pertanyaan personal juga soal ngopi Aceh itu gimana sih? Ini kayak Pak Beng membagikan pengalamannya melewati komik. Purpose-nya menurutku seperti terbacanya hanya itu. Nah, kemudian di bagian akhir tuh kayak ditambahin biar lebih general aja, biar nggak terkesan personal. Trivia-trivia soal Acehnya yang mana akhirnya ujungnya jadi komik informatif juga. Jadi komik informatif juga. Iya, in a way juga punya kemiripan. Jadi kalau aku sih itu aja teman-teman. Buat teman-teman di sini yang suka ngopi, ya kopi, penikmat kopi lah. Ini betul-betul sebuah karya yang layak dikoleksi dan layak dibaca, karena seperti yang aku bilang tadi, kopinya kemana-mana. Mungkin kita yang belum ke Aceh. Nyarinya susah atau enggak itu nah, itu juga menjadi pertanyaan yang berbeda lagi, teman-teman. Akan aku cari di medsos, di marketplace. Kalau temu komiknya nanti akan aku tautkan di bawah. Oke? Oke, thank you teman-teman. Terima kasih udah nonton konten ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nyalain lonceng kalau kalian pengen dapat update-update review terbaru dari Ruang Ngobrol. Thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Sampai jumpa guys.